komputer. Nah, ini kalau mau nyari jurnal-jurnal yang reputasi internasional, yang reputasinya lokal gitu ya. Ini contoh yang pertama dulu nih. Kalau mau nyari yang bereputasi internasional kayak Indeks Scopus adanya di Simago ya, simagojr.com. Ini contoh jurnal yang saya sama Pak Iwan jadi Scopus IJCDS dari Bahrain ya. Nah, ini halaman jurnalnya nih. Nah, yang nggak tahu yang atas atau yang bawah nih, coba kita buka. Oh, yang error nih. Nah, kalau di Simagonya kita lihat dia ranknya berapa ya? Dia di indeks Scopus di 2022 ini untuk AI Q4, komputer grafik sama CAD Q3. Wah, lumayan nih. HCI-nya yang gampang Q4, Information System Q4, Management of Technology and Innovation Q3. Lumayan nih. Q3 loh. Ini berarti terindeks oleh Scopus resmi nih. Kalau kita lihat juga dia masa berlakunya masih ya, belum discontinue ya. Kalau discontinue ada keterangannya discontinue. Oh, coverage-nya 2012, 2022. 2023-nya belum diperbarui ya. Tapi di sini nggak ada keterangan discontinue ya. Oke. Terus nih jurnalnya, halaman jurnalnya. Nah, ini nih, tuh Scopus ya. Ini saya nanti boleh lah, boleh submit di situ. Nah, kalau mau percaya nih saya sama Pak Iwan ada reviewer di sini. Nah, oke. Ini dia memang submitnya itu pakai apa ya? Bukan pakai OJS, pakai ini namanya saya lupa Easy Chair. Ini Easy Chair. Sama aja saya sama kayak pengelolaan conference dan jurnal. Nah, ini saya reviewer di sini. Udah baru beberapa. Terus ada juga konferensi internasional itu Index Scopus dan IEEE juga nih. Tapi dia udah lewat ya. Sebenarnya ini bayarnya murah, terus cepat juga diterimanya. Kalau yang butuh-butuh cepat memang mau nggak mau nyari yang gratisan tuh sulit ya. Karena kan kemarin tuh minggu lalu udah saya sampaikan kalau yang gratis itu biasanya nggak secepat yang ada fee-nya untuk proses submitting sampai dengan publish. Tapi IJCDS ini lumayan lah, agak cepet nih ya. Jadi kalau mau submit tinggal hmm, mana link submitnya. Nah, ini submit artikel ya. Kalau mau nyari buka Simago ini ya. Kalau mau nyari yang jurnal bereputasi, contoh buka Simago JR.com. Nah, ini kan kalau kita mau nyari jurnal title-nya atau ISSN atau publisher name-nya. Tapi kalau kita mau nyari tentang jurnal rankingnya, bisa di sini atau bisa di sini nih di explore. Kita tinggal subjek areanya komputer, computer science ya kan. Subjek kategorinya all aja lah biar semuanya keluar. Terus semua countries. Nah, ini jurnal. Jangan conference ya. Kalau conference berarti teman-teman harus mengikuti conference dulu ya. Kalau mau nggak apa-apa. Oke, terbaru datanya di 2022. Tinggal cari dah. Nah, ini dari Q1. Q1 ini yang paling tinggi tingkatannya. Yang paling basic itu di Q4. Nah, kita tuker aja lah ininya untuk sortirnya. Nah, ini banyak nih ya. Tuh, tinggal dicari aja yang mana yang kira-kira bisa kita coba. Nah, ini icon ini saya agak lupa nih, icon apa ya? Kayaknya open journal atau tidak nih. Misalkan diklik jurnalnya, kita bisa lihat dia dari UK, coverage sampai 2021 tapi tidak ada keterangan discontinue masih oke lah ya. Terakhir Q4. Terus kalau kita mau akses jurnalnya, nah nih homepage-nya nih, tinggal klik dah. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya berarti kita cari yang lain gitu ya. Atau ya ini aja tinggal copy, searching. Kalau ada ininya, apa? Nah ke sini misalkan nih, kita klik. Nah berarti submitnya lewat sini nih ya. Nih, go to submission site. Ih, ya berarti harus buat akun ya.
Oke, ini contoh yang nyari internasional bereputasi. Terus kalau misalkan mau nyari-nyari lagi, itu ya, misalkan satu itu nggak cocok nih. Oh iya, lupa saya. Yang penting juga, sains teknologi dan art. Hmm, kita cari lagi ya. Misalkan ini. Nah, yang paling penting juga pada saat kita akses jurnalnya, kita cari tuh atau search dulu ya, explore dulu. Dia itu skupnya apa aja. Kita bisa cari di skupnya mana buat jurnalnya. Nggak ada nih ya. Scoop jurnalnya apa? Mungkin di submission ya. Ya, langsung submit ya. Jurnal submission ya. Nah, ini bayar ya. The contact author will publication charge $500. Nanti cari aja yang gratisan ya. Ini contoh aja nih. Kita coba cari lagi lah biar infonya valid jelas ya, teman-teman. Oke. Next page. Mana lagi dia? Yang kira-kira di scoop kita itu kayak gini nih, information and communication technology ini umum nih. Jadi bisa di networking bisa, di software developing bisa, data science bisa. Kalau yang komputer software kayaknya kalau untuk networking takutnya scope-nya nggak ada. Makanya tadi kalau sudah dapat jurnalnya, dicek dulu jurnalnya itu scope-nya apa aja. Oh, EasyCT, saya pernah di sini kalau nggak salah nih. Nah nih ya. Oke, nah ini topiknya nih yang di scoop-nya. Information Theory, Information IT Network Security. Nah, data mining, data warehouse bisa di sini, network planning, design administration bisa juga di sini. Setelah dapat list of topiknya atau scope dari jurnalnya, coba dicari tahu submitting artikelnya gratis nggak nih? Wah, lumayan. Just to publish $1.500 ya. Cari yang gratis aja ya. Oke, sekarang yang kalau bereputasi di nasional atau lokal ya. Akses sinta.kemdikbud.go.id. Oke, terus cari di source jurnal, kita filter deh. Kan minimal Sinta 5 ya. Kita targetnya sampai Sinta 3 aja lah. Oke, atau mau semuanya di checklist sampai Sinta 1, Sinta 2 silakan aja. Tapi makin tinggi peringkatnya nih, kayak Sinta 1 makin sulit ya untuk bisa diterima jurnalnya. Saya pengalaman juga mentok di Sinta 3. Belum pernah nyoba sih Sinta 1, Sinta 2 karena pengen main aman aja lah biar langsung bisa cepet publish karena saya kan dikejar target ya. Nah, terus areanya engineering, science, gimana sosial nggak ada, education boleh, filter. Nanti keluar nih listnya. Nah, yang kemarin udah saya contohkan ke teman-teman nih ada nih di jurnal informatika, ini kita buka. Ini sayangnya berbayar 500.000. Terus ada lagi yang gratis. Coba ini kita buka yang Elitecom di next page. Hmm, kita cari lagi yang ilmu komputer ya. Banyak kok ilmu komputernya. Pendidikan matematika itu sampai 1.200 kan tadi itu ya. 1.200 record tenang aja. Masih banyak jurnalnya. Ini ada peringkatnya nih. Sinta 3. Terus ini juga Sinta 3. Mana lagi? Oh tadi ada tuh yang buat nah teknologi jaringan. Informatika dan teknologi jaringan. Kita open lah. Kalau yang networking itu enaknya apa? Ke jurnal-jurnal elektro atau telkom masuk tuh dia. Nggak harus ke jurnal komputer apa software gitu ya. Sisfokom. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita akses nih. Ini contohnya jurnal pengembangan IT. Kita mau akses webnya. Mana webnya ya? Nah, ini websitenya. Perubahan nama domain. Oke, buka. Nah, ini ya websitenya. Jadi kalau submit di sini baru bikin akun di sini. Kalau di Sintanya, teman-teman nggak bikin akun di sini. Loginnya Sinta itu didapetin langsung dari operator dari perguruan tinggi yang memang apa request akun untuk dosennya. Jadi kalau mahasiswa nggak perlulah bikin akun di Sinta, perlunya bikin akun di jurnal yang dituju mau publikasi. Kayak contoh di jurnal informatika ini untuk eh, kategorinya ini ada.
atau di about-nya carilah ya. Oh dia banyak nih jurnal-jurnalnya nih. Oke lah. Wah tadi mana? Nah ini ya. Nanti kalau mau submit ya tinggal login atau register dulu ya. Oke, ini yang kemarin kalau nggak salah mana ya pembayarannya? Fee. Outdoor fee. Nih, ini ada 500.000 kalau publikasinya diterima ya. Terus yang ini kita ke websitenya Sinta 3 nih ya. Ini kalau nggak salah yang kemarin itu gratis ya kalau nggak salah. Oh ini 150.000 kalau mau di print. Kalau nggak di print gratis. Nah boleh nih ya. Kalau kita lihat scoopnya, mana scoopnya? Mungkin ada di depan kali ya. Focus and scoop. Oh ini luas nih. Computer science, electrical masuk, elektronik masuk, information teknologi masuk, telkom masuk. Bisalah ke sinilah ya. Terus ada lagi jurnal nasional informatika dan teknologi jaringan. Ini dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kalau kita ke websitenya, oke, scoopnya, wah ini bisa nih kita juga. Terus, no, hmm, ini kalau udah diterima ya. Kalau untuk reviewnya, untuk mencapai keputusan akhir tergantung jumlah round putaran dari revisi atau diterima biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan. Nah, teman-teman sulit kalau yang kayak begini nih, kan butuh cepet ya LOA-nya. Karena ini kalau misalkan kita cek fee-nya, biasanya kalau yang gratis gratis itu ya lama. Kalau yang kayak tadi nih, ini berapa bulan ya? Hmm, 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 hmm. Oh, nanti, oh iya, peer review. Oh, nanti tinggal cari-cari informasinya ya. Ini biaya publikasinya, 500.000. Lama pula, tapi 500.000. Oke, biaya publikasi itu kalau jurnalnya sudah diterima dan kita publikasikan. Tapi kalau kita submit mah belum bayar. Masalahnya kalau kita sudah submit dan diterima, kita nggak bisa atau jangan, sebaiknya nggak boleh ke submit jurnal lainnya. Submit itu harus satu aja jurnalnya, jangan ke semua-muanya disubmit. Nanti nariknya repot. Kalau artikel ilmiah itu mau kita submit atau mau kita publikasikan, itu kalau kita sudah submit itu dan diterima, ya, dan kita nggak publikasikan, kita harus tarik. Nggak boleh kalau nggak kita tarik ya. Etiknya seperti itu etikanya. Terus ada lagi yang di sini Sisfokom ya. Di Sisfokom. Oke, dia di Sinta 3, terus skupnya nih ya banyak ya. Informasi Sistem Engineering, BI, dan IT. Ini termasuk ke Telkom juga ada di sini. Terus publication fee 500.000. Ya, berarti tadi yang gratis cuma yang mana tuh? Elitcom ini ya. Cuma nih nggak tahu nih berapa lama nih untuk publikasi apa untuk sampai dapetin LOA, Letter of Acceptance-nya atau penerimaan jurnalnya. Ya, biasanya tadi lah kayak siapa tuh yang berapa bulan tuh membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan untuk keputusan akhir sebelum penerbitan. Ya, begitulah. Ini masih cukup cepat kalau yang di lokal ya. Saya di internasional itu bahkan sampai 2 tahun baru dapat LOA. Memang gratisan sih itu. Terus, nah yang harus diperhatikan adalah dari hasil cek plagiarism di Turnitin harus maksimal tuh ya 20% malah ya. 25 ini masuk termasuk ke tinggi loh. Jadi sebelum dipublish itu harus dicek dulu di Turnitin berapa nih indeks similarity-nya, indeks kesamaannya dengan artikel-artikel yang sudah pernah dipublikasikan. Nah, kalau kita di atas 25% gitu, itu rata-rata nggak diterima tuh di publikasi atau mau dipublikasikan. Kalau di Scopus malah lebih ekstrim lagi ya. Sekitar 15 sampai 20 lah. Di bawah itu harus lebih bagus atau lebih baiknya. Yang ini kita nyarinya kan sulit, makanya kita harus belajar untuk sitasi, terus cara membuat referensi dengan tools biar tidak meningkatkan atau menaikkan si tingkat plagiarisme kita. Itu dia. Nah, ini ada dari Mas Dimas nih dapat di ini ya. IEEE ya Mas Dimas ya?
Ini IEEE, siapa tahu ada yang mau nih. Wih, keren juga alamannya. Kebanyakan kan bayar kalau harus download di jurnal internasional itu ya Pak ya. Hmm, Itu bisa diakalin di download di sini Pak. Jadi di paste aja doinya di situ. oke, mantep nih ya. Kalau yang mau cari referensi di sini ya, boleh, boleh, boleh. Keren, keren. Boleh Pak? Bisa. Terus kalau untuk target publikasinya udah dapat belum? Mau kemana? Belum Pak. Wah, Belum dicari. Nanti coba dilihat yang paling cepat lah Pak. ya dicari dulu ya. Terus studi literaturnya Ya, gimana siap. nih? Sudah buat studi literaturnya? Diuploadnya nanti di itu ya Pak ya. Saya pakai HP sih ini apa Oh, Zoom-nya. ada nggak di HP filenya? Oh, filenya di laptop Pak. Oh, tapi Besok udah buat, coba tapi lah. udah Saya buat ke ya. kantor besok. Laptopnya saya tinggal Oke. di kantor soalnya. Oh, alright, alright. Penting gini, kita mau lari-larian, mau ngebut jurnalnya, pondasinya kuat dulu. Makanya kalau kebimbingan saya kayak Mas Nandi atau Mas Dudung nih, bimbingan saya maunya ngeliat literatur reviewnya dulu deh, biar pondasinya tuh kuat dulu, baru kita ngebut dah. Kalau kita udah kuat di pondasinya, bikin jurnal tuh kalau kitanya fokus seminggu selesai kok insya Allah gitu ya. Apalagi dengan teman-teman yang memang sudah familiar dengan apa yang dikerjakan dan paham nih sama apa yang nanti mau dikerjakan. Nggak lama kok bikin jurnal, makanya saya ngarahinnya udah publikasi aja daripada prototyping, bikin laporannya atau bikin reportingnya kepanjangan, lama, terus banyak hal-hal lain yang nggak penting yang diurusin kayak format penulisan dan segala macam. Kalau publikasi kan jurnal yang penting sesuaiin aja template-nya sama. Nah, ini yang tadi saya belum sampaikan ya. Misalkan sudah dapat mau di mana nih publikasinya gitu ya. Tinggal kita download aja template-nya. Misal nih yang gratis nih ya. Nah, template nih. Udah langsung start nyusun laporan tugas akhirnya sesuai dengan template ini. Itu. Lah kok jelek begini. Ya berarti nanti harus di-download dulu kali. Nah, pokoknya tinggal kita susun aja sesuaikan dengan template dari jurnal ya yang jadi target kita untuk publikasi di situ. Udah kita bikin seperti ini persis apa aja yang harus disiapkan kayak misalkan fontnya segala macamnya di sini udah cukup jelas dituliskan sama dia. Terus kayak abstrak itu apa range-nya katanya dari 150 sampai 250 kata maksimal, minimal 150 kata. Keyword 3 sampai 5 kata. Terus introduction. Nah, terus body of the paper-nya apaan aja nih isi-isinya kita tinggal baca aja. Terus kayak misalkan kutipan, recommendation, equation ini juga ada. Kalau gambar, color harus gimana, terus kayak gimana gimana nanti captionnya mau seperti apa, terus reference figurnya nah begini figure one, fontnya ada, table juga size-nya gimana, label, laying table, reference table, font dalam tabelnya, nah udah ada semuanya. Terus reference-nya, nah ini harus ada semua nih, 80% tuh harus ada. Jadi yang kalau kita citasi di daftar pustaka juga harus ada, nggak boleh kalau nggak ada. Terus kalau nggak konsis ya, atau nggak konsisten ya itu pasti di reject dah. Dan formatnya harus pakai IEEE format referensinya. Kalau engineering ya apalagi computer science sama elektro, telkom itu pasti pakai IEEE formatnya dan pakai pakai aplikasi nih strongly recommended kan. Jadi jangan pakai yang manual dari Word itu kena Turnitin. Kalau kita pakai aplikasi ini nggak kedetek sama Turnitin, enak kan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan gak nih dari Mas Alif, Mas Muhammad Hud, sama Mas Dimas nih yang khususnya bimbingan saya, Mas Nanda, Mas Tudung, gua boleh nanya. Kalau mau nanya silahkan aja. Nanti yang menentukan Sinta 5 4 atau 3 itu publishernya ya Pak ya, bukan kita yang milih gitu ya Pak ya. Enggak. Jurnalnya memang sudah terindeks di peringkat keberapa gitu. Enggak ditentukan juga sama dia. Tinggal kitanya nih, kalau paling gampang memang Sinta 5 ya paling gampang. Makin tinggi peringkatnya, itu dia makin strict lagi tuh kategori atau klasifikasi yang memenuhi requirements dia itu buat bisa dipublikasikan di jurnal dia.
Itu ya, jadi ditentukan siapa yang menentukan peringkatnya ya jurnal tersebut sudah mendapatkan peringkat berdasarkan borang yang dia susun kayak akreditasi gitu. Dia submit ke yang Sinta itu. Nah, Sinta yang memberikan peringkatnya. Berapa dia peringkatnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu ya. Paling tinggi 1, paling rendah Sinta 6. Kita minimal Sinta 5 ya. Aturannya seperti itu. Oke, oke, baik Pak. Wah, ini berarti belum tahu targetnya sama belum ada literatur reviewnya nih. Belum bisa ngebut dong. Akhir bulan udah ada semua ya target sama literatur reviewnya. Mas Alip, Mas Hud, Mas Dimas. Oke, siap Pak. Biar kita punya waktu 1 bulan buat nyusun jurnalnya. Berarti lebih kuat dan fokus ke jurnal dulu ya Pak, baru ke jurnal apa publikasi. Jurnal mau publikasi sama skemanya. Skema publikasi berarti kita publishing jurnal itu Mas Nandi ya. Mas Nandi memang pilih apa skemanya? Publikasi Pak. Nah, berarti buat jurnal itu. Enggak. Bimbingannya siapa? Pak Pak Ucuk sama Pak Syahid Pak. Oh, sama sama Mas Dudung. Iya, satu satu server. Mas Dudung sama siapa pembimbing keduanya? Mas Mana Pak? Oh, Mas Dudung sama Pak Iwan ya bimbingan keduanya ya? Ya Pak Iwan sama Pak ini, Wah, Pak enak. Ucu. Enak lah masih ada covernya. Nah, itu ya kalau pembimbing pertama sulit ya aku ke pembimbing kedua aja. Sama Sulit aja kok. semua Pak. Wah, sulit semua. Ya numpang-numpang kemana kayak itulah. Mas Saya Dudung ke nggak? Pak Syahid, Pak. Saya ke Pas. Pak Syahid, tapi katanya suruh ke Pak Ucuk dulu katanya Pak. Nah, iya, jadi kayak gini. Mungkin teman-teman masih bingung ya. Ini pembimbing satu fungsinya apa, pembimbing dua fungsinya apa. Udah tahu belum? Belum. Kalau tahu saya udah dijelasin sih Pak, kalau pembimbing kedua tuh sebagai support dengan benerin kata-kata apa yang harus dibenerin gitu. Betul, betul. Memang pembimbing utamanya yang ACC judul, skema, sama isi gitu ya. Ya isi secara enggak technically clerical penulisan gitu ya. Jadi lebih ke fokus ke isinya itu. Itu pembimbing pertama. Pembimbing kedua tuh support pembimbing pertama kayak misalkan udah tahu nih apa mau skema yang mana. Contoh prototyping ya berarti nanti dipandu sama dia untuk penulisannya gini 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 gini. Terus kalau publikasi ya dia juga yang mandu nih. Oh, poin ini nanti ini yang isinya ya. Terus yang dituliskan apa-apa yang dicek sama dia ya, cek teknisnya gitu ya. Lebih enggak ke ya ada porsi-porsinya untuk pembimbing pertama dan pembimbing kedua biar nggak tabrakan. Itu memang kalau mau running pembimbing pertamanya udah harus approve atau oke dulu baru bisa langsung ngebut dah pembimbing kedua ya tinggal dampingin support gitu. Gitu Mas Dudung, Mas Nandi ya. Harus dikejar pembimbing pertamanya. Pak bimbingan dong gitu. Sulit Jadi ya. itu punya nomornya Pak, jadi susah Pak. Bukannya udah share ya beliau ya untuk bimbingan tuh hari Sabtu besok ya? Iya Pak, baru Pak. Saya nunggu Oh, dari kemarin Pak malah. oh gitu. Tapi sudah siap buat TA-nya dengan skemanya, dengan judulnya, dengan isinya. Sudah Pak, udah saya siapin sih Pak. Nah, kalau udah siap mantap. Tinggal running. Mas Dudung, judulnya apa? Saya Ini rekomendasi tempat wisata di hmm, Korea Selatan Pak. mirip Mas Alip tuh sama sama tempat apa rekomendasi tempat wisata. Iya. Pakai apa Cuman logikanya? ini masih bingung apa metodenya pakai apa ya? Soalnya banyak Hmm. banget. Tuh, coba kontak-kontak sama Mas Alip tuh bisa kerjasama beda tempat studinya apa beda objeknya doang. Yang satu, Mas Alip di lokal ya, Jawa Barat ya? Ini sih niatnya bikin semua buat semua daerah. Kan ada Tapi aplikasi, Indonesia. iya kan ada Hmm, aplikasi hmm. pemesanan tiket nanti bisa didaftarin Benar. gitu nama-nama wisatanya. Oh, kalau Mas Dudung di Korea, no kan beda objeknya doang kan, beda tempat penelitiannya. Mungkin bisa kolaps. Kan skripsi boleh kelompok. Itu antar Ya, jurusan bukan, siap Pak? Pak. Enggak, enggak, Jurusan Pak. enggak. Emang harus antar jurusan, nggak boleh satu jurusan kelompoknya. Kemarin sih diterangin gitu Pak. Yang di skema kolaborasi itu kan antar Oh, jurusan. tahu saya waktu saya masih di sana ya, boleh berkelompok.
Tapi parameter penelitiannya atau variabel penelitian atau ya gampangnya masalahnya lebih dari 5 masalah yang diselesaikan. Baru tuh bisa tuh 3 orang per TA. Kalau sekarang harus nyebrang jurusan, mau kelompok tuh. Iya, Iya, Pak. Pak. Walah. Kalau misalkan kayak tuh tadi penentuan tempat rekomendasi wisata, yang permasalahan pertama contohnya dari Mas Alif sama Mas Duduk apa nih? Contoh permasalahan utama sampai ngambil tema itu. Hmm. Apa ya? Coba permasalahan utamanya. Ini sih Pak permasalahannya biar efisien pesan tiketnya gitu. Hmm, Yang saya fokus utamanya pesan tiketnya malah. kalau Mas Alif di situ pesen tiketnya, Iya, fokus pesan tiketnya. permasalahannya biar Fokus gampangin user. kelasnya. Ya, terus Oke. ditambah algoritma Dijkstra itu. Jadi direkomendasi ini yang Dan terdekatnya mana. biar memudahkan si pemesan tiket itu dapatin rekomendasi dari sistemnya, lokasi-lokasi terdekat Hmm, berdasarkan rekomendasi sistem apa-apa aja itu. iya bener Pak. Nah, ada 2. Kalau Mas Dudung, udah ada lagi nggak masalahnya Mas Alif? Udah Pak, nggak ada. Udah 2 Udah. gitu ya kan. Kalau Mas Dudung apa contohnya? Belum ini sih Pak, sebenarnya belum apa belum dirancang bener, baru baca-baca Hmm. referensinya doang sih. Baca-baca referensi terus bikin studi literatur nggak? Nah itu tadinya nunggu nunggu dari pembimbing. Ini saya belum Hmm. sempat ketemu ya pembimbingnya. Jangan, Waktunya tuh nggak pas terus, aduh. jangan nunggu pembimbing, Bingung saya. bikin aja duluan. Ntar pas pembimbingan nanya udah siap, udah enak tuh. Gitu. Mas Dudung waktu KP juga nih kan, wah lama mas saya ini hampir 2 jam nih. Saya tanyain masalah itu. Buat ngelatih sekarang waktu itu tuh tujuannya gitu Mas Dudung. Ya siap lah. Sekarang mah udah tahu ini celah-celahnya ada di mana-mana. Nah, iya. Kemarin Ba- kan masih pertamaan gitu Pak, jadi kaget saya gitu. Sok kan, sok kan. Iya. Nanti S2 kan Mas Dudung nih niatnya mau S2 nih. S2 kayak begitu tugasnya Mas Dudung. Kagak ada yang tugas ngejawab bikin sistem ini, bikin algoritma ini. Enggak, tiap hari suruh baca paper apa bikin literatur review. S2 tuh S3 begitu Mas Dudung. Iya siap lah. Heeh. Ya contohnya saya lah. Kadang-kadang yang dibaca udah bukan manga lagi, udah nggak sempat baca manga, suruh nge-review jurnal, mulu kerja suruh bacain jurnal, mulu bikin penelitian gitu. Ya makin ya begitulah pekerjaannya kalau memang udah milih profesinya ini mau nggak mau ya begitulah. Keseharian kita jadi berubah. Nah, tadi makanya saya tanyakan ini, maksud saya bikin studi literatur itu biar teman-teman itu nanti kuat kalau ditanya kamu ngapain bikin ini itu loh. Jadi punya bukan cuma argumen pribadi yang keluar dari pemikiran sendiri. Nah, ada buktinya kenapa bikin atau punya alasan buat ngerjain penelitian itu. Dengan apa? Ditunjukkan nih saya sudah melakukan studi literatur atau literatur review dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijalankan dan sudah dipublikasikan. Ternyata ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Mau kita angkat masalahnya, itu jadi alasan kita kenapa ngelakuin penelitian. Dan kita nanti akan menyelesaikan masalah dengan cara-cara ABC, dengan metode apa, metodologi apa, dengan mengharapkan hasil jawabannya atau hipotesa penelitian itu jawaban sementara ya, karena kan belum dikerjakan, jadi belum punya jawaban real, gitu ya. Dengan hipotesa penelitian ini nih harapan jawaban dari penyelesaian masalah-masalah tadi tuh yang kita angkat sebagai alasan penelitian kita, alasan yang mendorong kita melakukan penelitian itu. Itu gunanya studi literatur atau literatur review. Punya itu bisa ngejawab semua pertanyaan dari pengujinya nanti. Berarti pakai pakai yang studi studi literatur review yang MPTI bisa dong, Pak? Nah, bikinnya kayak gitu. Betul, Mas Nandia. Nah, kalau Mas Dudung sama Mas Nandia nih, kalau saya lihat waktu MPTI kayaknya bagus-bagus dah. Mana ya? Itu karena kelompok Pak, kerjanya jadi nggak sendiri. Kalau sendiri itu kacau. Ya sekarang boleh berkelompok. Nah, nih punya Mas Nandia nih. Oh, dapat 100 loh. Wih. Terus Mas Dudung mah nih. Mas Dudung barengan sama Mas Nandia nggak MPTI-nya waktu itu? Bareng kan? Enggak kayaknya.
Ya, Oh Pak. iya, Mas Dudung Iya. duluan, Pak. Mas Dudung udah duluan pertama sama Mas Dani nih, Iya, Mas Dudung nih barengannya. iya, duluan. Contoh Mas Nandi ini bagus tadi mana tuh? Kalau yang dapat 100 itu artinya saya sudah oke lah, tugas akhir layak nih gitu. Ya kan? Tuh kan bisa kan? Iya, Pak. Siap. Hmm, bagus nih list jurnal lengkap. Oke, studi literaturnya. Nah, benar begini. Ini sama kayak Mas Mukijo tadi. Nah, Mas Alip kayak gini ya, Mas Alip bikinnya ya. Mungkin bisa senggol-senggol Mas Nandi, Mas Nandi tutor dong. Kalau nggak repot gitu ya. Nah, ini segi metode berdasarkan nilai akademik loh. Terus mengingat penelitian sebelum menggunakan penghasilan orang tua dan jarak rumah sekolah, dan harus menggunakan akademis dengan menggunakan dua metode nilai dan akademik nantinya akan mempengaruhi guru. Nah, ini kan Mas Nandi ada nih inovasinya dan ini kan bisa dijadiin alasan ya. Alasan yang pertama Mas Tundu pengen Mas Nanda nih ya, pengen nanti buat menentukan eh, pertama masalah dari jurnal ini. Ini cara-cara nyari apa bikin ini sebenarnya sudah masuk ke rumusan permasalahan lebih 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 spesifik dari latar belakang atau permasalahan diangkat. Jadi buat bikin rumusan permasalahan itu stepnya nggak langsung kita bikin rumusan permasalahan. Pertama itu kita kayak bikin narasi ada masalah apa aja tuh di tempat penelitian. Ini saya coba share dulu ya penelitian saya yang mana ya. Saya coba share all screen deh. Bapak ya, contohnya penelitian saya. Jangan bosan ya. Walaupun jelek ya lumayan lah masih bisa. Masih bisa jadi referensi lah. Penelitian. Ini yang mana yang bagus ya? Hmm, ini saya juga ada buat siswa berprestasi tapi pakai SPK. Lupa saya di mana nih. Ini mentoring. Aplikasi parkir. E-forum. Laporan akhir Android. Oh ini nih. Oh mana kalau evaluasi laporan akhir. Oh ini kayak ini. Nah, ini waktu saya masih belajar-belajar, masih jadi dosen lah ya, masih lama nih, masih banyak kekurangan lah ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada ya kurang kurang terupdate seperti yang saya sering bicarakan. Ya, saya juga makanya bisa bicara banyak seperti itu ke teman-teman karena sering ngalamin begini, akhirnya belajar, belajar, belajar kan pengalaman pembelajaran terbaik ya. Nah, ini contohnya nih saya kasih pengantar dikit nih di latar belakang atau di permasalahan. Ngasih-ngasih pengantar, ngasih data, tapi datanya masalah saya nggak ada referensinya nih. Itu tuh kelemahan saya waktu dulu masih belajar gitu ya. Ini contohnya di pemilihan guru berprestasi. Nah, terus berdasarkan penilaian dari sekolah. Oke, ini ada masih lakukan cara menyebarkan kuesioner manual penilaian dari sekolah. Terus dari kuesionernya direkap, di ranking, terus lama, terus nah butuh sistem baru jadi perumusan masalah nih. Oke, rumusan masalah ini sebenarnya ada satu lagi sebelum nyampe rumusan masalah dari permasalahan yang kita ungkapkan di latar belakang, kita bikin identifikasi masalah. Jadi masalahnya kita bikin poin-poin itu kita identifikasi ada masalah apa satu dua tiga. Nah itu kita tulis di situ. Baru dijadikan rumusan masalah yang bentuknya itu biasanya perumusan masalah itu adalah kalimat tanya bagi si peneliti mau ngapain gitu kan? Apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dicapai gitu kan? Contoh di sini saya dari dari rumusan masalah apa dari permasalahan dirubah jadi identifikasi cuma memang di sini nggak ada identifikasi masalahnya ya. Terus saya jadikan kalimat pertanyaan buat saya sendiri sebagai peneliti. Misalkan contohnya gimana nanti saya ngerancang dan implementasiin sistem pendukung keputusan yang dapat memudahkan proses penilaian pemilihan guru terbaik. Itu ya alasan pertama saya atau yang jadi pertanyaan untuk saya sebagai peneliti gitu. Terus ada lagi yang kedua, di sistem tersebut yang memang sistemnya kategorinya adalah SPK atau DSS, saya mau nerapin metode SAW dan itu jadi pertanyaan untuk saya gimana menerapkan metode SAW ini dalam sistem pendukung keputusan itu buat memudahin dan menentukan peringkat guru terbaik. Nah, ini memang sebenarnya masih kurang oke sih rumusan masalahnya tapi ya lumayan lah ya. Itu. Begitu cara membuatnya ya. Terus kalau yang bagusnya lagi sih
Kita cari yang berdasarkan ada data atau faktanya ya. Nah, ini dia nih. Ini juga sama nih, dapat dari idenya dari salah satu teman kita, siapa ya? Wah, ini dari siapa nih waktu itu idenya nih? Lupa saya. Udah sampai bikin jurnal lah sih waktu itu. Oh, Pak Mas Bambang nih sama Mas Muhammad Hamdani. Nah, ini baru ya lumayan lah, udah belajar kan, udah belajar. Jadi bikin latar belakang masalahnya itu sekarang udah ada datanya. Datanya dapat dari mana ya? Dari referensi ini nih. Misalkan di sini nih, ini dapat apa? Dari mulai program kredit karyawan ya, saya dapetin dari data di nomor satu itu. Nah, ini dari jurnal ini nih. Oke, terus, nah ada resiko-resiko dari pemberian kredit karyawan. Ini dapatnya dari literatur review ya. Cuma literatur reviewnya nggak saya buat seperti yang contoh teman-teman buat. Saya langsung tembak-tembak singkat-singkat yang saya ambil aja gitu. Dan ini jadinya kita Turnitinnya minim nih karena kita kan nyusun dari pemikiran kita sendiri dan bahasa kita sendiri dapat dari ini. Yang bagus seperti ini bikinnya ya. Jadi ada data-datanya. Ini ada masalah. Pertama resiko. Resiko pertama nih dalam dalam penelitian saya nih resiko kredit ya. Contohnya ini saya judulnya apa sih itu? Klasifikasi pemberian kredit karyawan. Pakai modelnya CRISP DM ya. Basicnya itu decision tree. Ini data mining sebenarnya. Oke. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang saya apa jadi landasan atau jadi alasan saya ngangkat penelitian ini dan ini dapatnya dari hasil studi literatur ya. Terus ini yang mau saya lakukan nih, survei dan analisis. Terus ada lagi ya biasa untuk meminimalisir resiko, mempercepat waktu dan ini ada perbandingannya. Itu bisa lebih oke kalau dibandingkan dengan analisis dengan data model konvensional dan tools yang tidak sesuai. Terus saya pakai nanti algoritma yang saya terapkan di penelitian saya adalah decision tree. Oke, ini kenapa saya pakai? Karena saya sebutkan di sini kelebihannya. Dan ini juga saya dapetin datanya nih. Saya nggak asal cuap-cuap jadinya gitu. Jadi punya landasan. Kayak misalkan nanti contoh teman-teman pada saat sidang gitu. Kok kamu pakai algoritma itu? Emang kenapa pakai algoritma itu? Nah, kalau ditanya begitu kita nggak pernah riset gitu ya, kan bingung lagi jawabnya. Gitu kan. Kenapa ya pakai algoritma itu? Kalau jawaban yang paling berbahaya itu ya saya rasa pas aja algoritmanya. Waduh gitu. Itu paling bahaya ya. Kalau kita ada alasan kenapa setiap ditanya kenapa dan jawaban kita ada datanya dan ada landasannya, ya nggak ada sanggahan dong gitu. Karena kita sudah ada risetnya nih. Contoh saya dapat dari nomor 7. Dari nomor 7. Di sini nih bilang algoritma ini ya menyebutkan cocok dengan alasan-alasannya atau kelebihan-kelebihannya seperti berikut. Nah, gitu. Terus saya ada inovasinya dikit menggunakan saya tambahin nih. Ini kan jadi nilai inovasi saya ya. Saya tambahin si Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP DM ini. Nah, ini saya jadikan sebagai langkah penelitian atau metode penelitian. Merasa sangat tepat karena bersifat netral dan dapat digunakan dalam berbagai industri dan dikombinasikan dengan berbagai tools. Kalau ini karena ini adalah nilai inovasi saya sebagai apa peneliti untuk membuat penelitian yang baru, nggak ada daftar pustakanya. Tapi kalau ditanya kenapa begini, ini berdasarkan studi literatur yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, ini baru masuk lagi ke perumusan masalah. Jadi kalimat tanya lagi buat kita. Oke ya. Terus tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian ini adalah hipotesa penelitian. Artinya jawaban sementara dari penelitian kita untuk menjawab permasalahan yang kita temukan di penelitian yang jadi alasan kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Begitu ya. Kalau jawaban dari penelitiannya di mana? Jawaban dari jadinya di kesimpulan kalau penelitiannya sudah selesai. Tapi kalau belum ada, jawaban sementara adalah di tujuan penelitian. Hipotesa penelitian namanya. Jangan lupa itu ada di materi waktu MPTI. Dibaca-baca lagi ya. Nah, ini lingkup penelitiannya nih. Ya, ini juga yang lupa saya sampaikan. Kita
penting bikin ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian biar kita nggak ngelebar kemana-mana penelitiannya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari penguji yang kok kamu nggak ngelakuin ini dan segala macam, nggak, di penelitian kita fokusnya A, B, C, D gitu. Kita nggak ngelakuin itu. Nah, ngejawabnya dengan ruang lingkup penelitian. Contoh algoritma yang saya pakai, decision tree. Ya udah, algoritma lain saya nggak pergunakan. Terus tahapan penelitian yang saya jalankan sesuai dengan si CRISP-DM ini. Nah, saya nggak pakai SDLC yang mana-mana gitu. Terus untuk datanya saya sebutkan data riwayatnya dari tahun sekian sampai sekian tahun sekian dengan jumlah data sekian gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kok kamu data yang ini nggak ambil? Enggak, memang kita ngambil sampelnya segini-segini. Dan itu udah cukup banyak dan bisa mewakili nanti untuk hasil penelitiannya. Udah, kalau urgensi penelitian teman-teman bisa buat, bisa tidak. Tapi ya bagusnya sih ada. Biar bisa apa ya, eh, pentingnya penelitian ini dilakukan, apa sih kepentingannya? Emang ada sumbangsi apa yang bisa dihasilkan dari penelitian itu? Kalau saya contohnya nanti ada rekomendasi algoritma yang ditujukan sebagai alat bantu mengambil sebuah keputusan nih buat klasifikasi pemberian kredit di sebuah instansi atau organisasi manapun. Jadi biar kreditnya ini tepat sasaran, terus meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam proses bisnis kredit atau pemberian kredit. Itu aja sih urgensi penelitiannya. Baru masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini teori-teori terkait, dan teori-teori terkait ini kita wajib ada referensinya, nggak boleh nggak ada ya, gitu ya. Dan ini saya nggak ya, apa, hindari langsung kopas dari sumbernya. Kita baca dan kita coba tuliskan aja hasil setelah kita baca itu tentang contoh kredit karyawan itu apa sih. Terus kalau contoh lagi decision tree itu apa sih, logika atau algoritma apa. Nah, bisa sih kita ambil kopas langsung, tapi jangan kayak satu paragraf begitu, gitu ya. Paling satu kalimat, ya udahlah maksimal satu kalimat, selebihnya coba kita susun sendiri, tapi nggak keluar dari pengertian atau teori aslinya, jangan sampai sesat gitu ya. Nah, sampai dengan gambar pun kalau ada referensinya dimasukkan. Sini saya contohnya lupa nih, nggak ada nih. Harusnya dari sini nih. Nah, terus. Kalau ini kan teman-teman nggak usah buat ini ya. Nah, metode penelitian simple tuh. Metodologinya metode ini bisa masuk si metodologi ya di sini nih. Oke, metode dan metodologi itu bedanya. Kalau metode itu ya satu teknik tertentu atau langkah-langkah penelitian tertentu yang kita lakukan untuk contoh. Kita ngambil datanya pakai teknik apa? Apakah contoh ya, ngampetin datanya apakah dengan kuesioner atau observasi atau apapun itu. Nah, itu bisa jadi satu metode penelitian dalam hal mengumpulkan data. Di MPTI ada. Jadi jangan jangan sampai nggak dibaca tuh modul-modul MPTI. Terus nanti pada saat melakukan penelitiannya langkah-langkahnya gimana? Nah, kalau langkah-langkah penelitian ini, contoh saya di business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, ini bisa kita bilang sebagai metodologi nih karena menggabungkan beberapa metode di langkah penelitian itu. Nah, sampai dengan tahapan penelitiannya ada, ini cuma hasilan pembahasan aja ya. Sampai selesai udah beres. Begitulah. Bingung? Jangan dong. Masa bingung. Ini perasaan di MPTI sudah pernah saya lakukan nih, jadi ngulang lagi nih ngasih materinya. Nggak ikut sinkron ya waktu MPTI. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau saya sih cukup penjelasannya, Pak. Oh, mantap. Aman, Mas Dudung? Ini Pak, sedikit saya mau tanya. Boleh. Kan ini kan saya eh, rencana gitu ya, masih rencana sih. Hmm, Eh, Rencananya kan ambil judul apa rekomendasi tempat wisata berbasis web gitu kan. hmm. Nah itu apa harus dibuat dengan webnya apa cuma naskah skripsinya aja, Pak? Nah, Mas Dudung, di judulnya itu mau rancangan atau modeling aja atau sampai apps-nya udah jadi? Kalau kalau judulnya kan sistem rekomendasi, berarti itu Harus ada sistemnya. nggak ada kata perancangan gitu. Berarti harus ada sistemnya.
Berarti harus bikin webnya berarti ya. Iya. Nah, kalau saya contoh nih ada satu lagi nih ya. Publikasi yang keterima di Scopus ya. Alhamdulillah keterima di Scopus itu. Mana ya? Ini lumayan lama tuh. Mana dia? Nah, nih. Nah, saya nggak bikin sistem nih, cuma integration model. Jadi saya cuma bikin model integrasi doang, beres. Saya nggak bikin sistemnya. Nggak ada sistemnya. Saya cuma ngebahas tentang buat integrasinya pakai web services REST, terus pakai external database. Saya cuma bikin arsitektur kayak gini nih, kelar urusannya. Nah, Mas Dudung kalau mau nggak bikin sistemnya, berarti jangan nembak namanya sistem kayak gitu ya. Bikin aja analisa perancangan atau model perancangan itu ya judulnya. Atau apalagi ya, saya nggak ada sistemnya itu contoh di publikasi mana ya. Nih, kalau ini kan contohnya udah web based semua, artinya udah ada sistemnya. Case study. Ini bikin sistem semua nih implementasi. Wah, nanti saya mau japri lah ke Pak Riyad jadi bingung siapa. Ya pokoknya itu aja di judulnya. Mas Dudung hindari yang menggambarkan seolah-olah Mas Dudung punya produknya. Kalau Mas Dudung nggak sampai bikin produknya, ya bikin tuh cuma analisa perancangan atau model sistem atau desain sistem gitu. Jadi jangan sampai bilang sistem gini 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 gitu ya. Nah, kalau udah bilangnya kayak gitu, nih buat Mas Salib sama Mas Dudung ya yang bikin tadi sistem apa rekomendasi itu. Ya berarti udah harus ada sistemnya dan sistemnya sudah mengimplementasikan kalau kayak Mas Salib contohnya algoritma rekomendasi dari si mesin learningnya. Kalau nggak ada ya atau nggak sampai bikin produknya, cuma jatuhnya ke analisa perancangan aja, ya tulis di situnya analisa perancangan aja, sistem apa atau model perancangan sistem ini, itu atau desain sistem ini. Nah, itu judulnya. Iya ya, pakai desain itu. Iya, jangan bilang ada nanti sistemnya. Terus nanti buat apa nunjukin atau isi dari jurnalnya atau isi publikasinya apa? Ya perancangan sistem. Terus sama kalau nggak ada sistemnya berarti nanti implementasinya gimana? Iya emang nggak ada implementasinya, tapi kita bisa bikin skenario implementasinya sampai dengan skenario pengujiannya. Skenario pengujiannya pakai apa? Banyak, tinggal cari aja. Makanya bikin studi literatur biar bisa menjawab itu semua nih. Rekomendasi tempat wisata. Pakai mau apa? Mau pakai machine learning atau mau pakai data science nih? Data science kan luas ya. Oke, saya langsung yang luas aja biar nanti dikasih tahu semuanya tuh. Rekomendasi tempat wisata berdasarkan lokasi ya. Rekomendasi tempat wisata berdasar lokasi. Nih, sebenarnya udah menonton lokasi K-means, clustering, top list. Dilihat aja ini dia bikin sistemnya nggak ekstraksi informasi destinasi wisata. Nih ekstraksi wisata nih. Perancangan. Nah ini nih perancangan sistem rekomendasi. Kayaknya sih nggak ada sistemnya ya. Bolehlah kita lihat lah. Dia sampai bikin sistemnya nggak. Kalau dari abstraknya kita baca metode penelitian ini visualisasi saya penelitian mencari yang klaster optimal sebanyak 8 kali sehingga proses yang dia uji kayaknya cuma si algoritmanya doang nih nggak sampai sistemnya. Aduh, mau download lagi. Nih, Mas Tudung nih bisa jadi nih buat apa? Buat jadi studi literaturnya ya sama Mas Alip. Ini di jurnalnya Proceeding Engineering lumayan ini. Kalau kita lihat nih kayak gini-gini ya, kalau bikin latar belakang ada datanya begini enak dibacanya nih. Jadi kuat kajian teori. Oke.
Terus metode. Wih, begini dong. Tuh, lihat Mas Dudung. Ada nggak aplikasinya? Sama Mas Alip. Bisa ngeliat nggak aplikasinya? Dia cuma kayak nguji buat si algoritma data miningnya doang, tapi aplikasinya nggak ditunjukkan. Ya kan? Nggak ngeliat kan aplikasinya? Iya. No, aplikasi kayaknya nggak ada tuh. Ya kan? Wah, malah kayak gini doang tuh. Preview data doang. Ini boleh nih. Wah, ada aplikasinya. Mockup doang ya. Oh, mockup ya. Ada itu. Pakai Tapi, pakai CRUD doang itu ya. mm-mm. Ya kan nggak apa-apa. Yang penting kan kita nguji ininya nih. Mau tahu nih si Keminsnya ini, ya kan? Iya, iya. Gitu bisa diakalin boleh Mas Dudung masih pakai sistem rekomendasi ini ya atau mau pakai namanya perancangan atau desain boleh silakan aja. Enaknya publikasi itu yang seperti saya sampaikan ke teman-teman yang kemarin tuh ya begitu sistemnya belum sampai final jadi tapi kita punya mock up-nya atau yang penting yang kita tampilkan adalah apa sih yang mau kita buktikan misalkan contoh implementasi algoritma di sistem itu bisa berjalan nggak udah sampai situ aja. Kayak tadi contohnya kan hanya mockup-mockupnya aja dan pengujian si algoritmanya itu terhadap data yang mau dia uji kan. Gitu beres. Berarti kalau punya saya penerapan itu jatuhnya bukan sistem ya, Mas Nandi apa sih tadi judulnya? Saya lupa. Mas Nandi itu. Mau lihat saya judulnya. klasifikasi apa siswa Algoritma K-means ya. berprestasi. Algoritma K-means decision tree berbasis decision tree menentukan siswa berprestasi. Ya boleh hanya pengujian algoritmanya aja sama hasil pengujiannya seperti apa itu. Kan penerapan algoritma itu kan bukan ada sistemnya kan? Karena sesuai judulnya, yang penting Mas Nandia pengen hasilnya adalah algoritma itu bisa diterapin buat menentukan siswa berprestasi kan? Iya Pak, benar Pak. Ya udah sampai situ aja. Kayak tadi contoh jurnal yang tadi saya tunjukkan ya. Oke Pak, siap Pak. Berarti benar-benar. Gimana Mas Hud? Mas Hud tadi yang lagi di jalan ya, lagi izin ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting menyimak, mendengarkan izin sholat. Oh, maksud sholat Isya. Tadi yang izin siapa ya? Oh, Mas Anwar. Yang Malam, lain ada Pak. yang mau, ya ada yang mau tanyakan nggak? Gimana? Ini izin saya kemarin kan ganti judul, Pak. Oh iya, Judulnya masih belum pasti. jadi apa fixnya? Nah, ini kemungkinan judulnya ini, Pak. Saya ketik di ini ya. Boleh. Udah bikin literatur review? Saya baru ambil apa nyari 15 jurnalnya sih, Pak. Oke boleh. Implementasi yang si mail server kan? Iya, tapi jadinya Hmm? itu kan udah banyak ya, Pak, implementasi. Jadi saya nyari Iya, gimana ya? implementasi mail server apa load balance sistemnya. Load balance Oh sistem ya, mail oke. dan policy de improvement. Hmm, itu jadi judulnya. Ntar judulnya saya copy dulu. Boleh. Di mana? Di chat Zoom atau di WA? Ya, di chat dulu. Nih. Oh, chat Zoom. Kayak gini, Pak. Nah, ini baru bener. Mantap judulnya itu. Nih, kalau kita searching atau kita cari di Scholar-Scholar ya. Mm-mm. Mana dia Google Scholar? Oh, tutup malah. Google Scholar. Paste judulnya lengkap, kita enter. Pasti dikit. Tuh. Berarti kan artinya nilai inovasi bisa kita bebas ya pengembangannya. Masih dikit nih. Mm. Kan? Nah, nyari nyari referensinya gimana Pak kalau Oh ini sedikit nih? aja. Load balancer, sistem, mail server. Satu-satu nyarinya. Load balancer dulu. Terus baru nanti yang policy ininya yang dicari ya. Load balancer, mail server. Tuh. Nah ini kan banyak tuh. 27.500 ya. Terus tadi apa lagi? Iya.
Satu-satu berarti kalau peningkatan begini apa kita satu apa ya judul kita kita copy begitu memang nggak akan banyak. nggak akan muncul. Iya. Terus kalau misalkan ini kita delete, kita cari dulu. Eh, oh lumayan tuh 388. Boleh lah tuh. Banyak kok. Si yang dengan si meningkatkan polisitnya kayaknya nggak ada itu bisa jadi itu tuh bisa jadi uniqueness-nya. Nggak ada ya? Ya, cuman ini kan udah yang sudah implementasi itu yang polisi di itu, Pak. Mm-mm. Yang load balance-nya belum pernah. Ya nggak apa-apa berarti itu dimasukin aja. Oh ini ada. Oh beda ini mah. Hmm, coba load balancer and let load balancer mail server. Kadang-kadang yang begini nih referensinya banyaknya dari luar nih. Polisi di itu polisi decision kan? Bener nggak? Polisi apa nih? Panjang development apa ya? Ini polisi development ya? Iya, Pak. Oh, berarti nanti di sini carinya polisi development. Load balancingnya banyak nih, polisi developmentnya kurang nih. Load balancing polisinya, load balancing teknik framework. Ya, kayak gini coba coba cari-cari contohnya kayak gini ya, kayak saya dilakuin apa? Ya kita ganti-ganti keywordnya, terus sampai dapat si ada development high assurance multi-level mail server. Ini buku nih, sistem developmentnya. Ini mungkin bisa nih. Policy development itu buat apa, Mas Dimas? eh Mas ini Mas Fadli. buat kalau ini buat limitasi sih, Pak, buat apa security lebih limitasi inbox email keluar masuk. Nih, ada nih. Ada, Pak. Ini ada nih. Siap. Ini kayaknya masuknya ke regulasi dari perusahaan ya. Iya, betul, Pak. Ya nggak apa-apa nanti tinggal di uji load balancing itu terhadap si polisi atau apa regulasi dari perusahaannya apa seperti apa gitu. Itu aja. Beres. Ya, boleh judul itu. Siap, Tapi Pak. lihat dulu itunya, studi literaturnya ya. Jadi ya, iya, Pak, lagi proses. Iya. Jadi biar bisa mantep lah punya pegangan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D, E ya bisa jawab karena sudah bikin studi literaturnya ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Silakan. Berarti ini masih sama nih PR-nya nih. PR-nya target jurnal tempat publikasi sama literatur review ya. Berapa lama nih? Ini tanggal 24. Target kita kan awal Januari sudah submit. Jadi biar ada space waktu dapetin surat LOA-nya. Kalau submitnya dadakan, LOA-nya ya belum dapet dong. Tanggal 1 Desember paling ya.
2 Desember lah, 2 Desember itu Sabtu. Oh, kita bimbingan lagi saya paling bisa ya kayak gini Jumat malam atau Sabtu. Berarti di tanggal 1 udah selesai ya itu ya. Yang target jurnal buat publikasinya sama literatur reviewnya ya. Oke, Pak. Oke, beres. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi? Jadi jangan mepet selesai jurnalnya kalau yang pakai skemanya publikasi. Kan syaratnya harus ngelampirin LOA ya. Nggak bisa cepet LOA itu keluar. Karena kan pada saat kita submit jurnal itu ya nggak langsung diproses juga sih. Nggak bisa langsung secepat. Misalkan besok tiba-tiba udah ada hasil reviewnya ya. Kan si editornya atau pengelola jurnalnya juga ada space waktunya dia buat melihat dulu tuh pertama sebelum di-assign ke reviewer buat di-review jurnal kita, dia cek dulu tuh dari templating penulisannya. Kalau udah beres, nggak ada revisi di itu, baru sama dia dia cari reviewernya, terus di-assign reviewernya untuk review jurnal kita. Ada lagi jeda waktunya proses reviewnya, misalkan seminggu. Nah, itu baru dapat lagi tuh nanti contohnya hasil review dari jurnal kita. Nah, terus kalau ada revisi kan kita harus ada waktu lagi buat revisi jurnalnya kan. Terus submit ulang lagi. Terus dicek lagi, udah beres belum? Nah, kalau udah beres semua, ya baru dapetin si LOA-nya atau penerimaan jurnalnya. Gue gitu. Nih kayak contohnya punya saya kalau lama banget ini. Contoh yang di internasional ya. Ini dia nih. Saya submit itu di tuh revisinya, submissionnya. Tuh 2022 bulannya bulan 11. Hasil reviewnya itu mana review review yang pertama itu nih di 2003 2023 bulan 10 tahun ya. Terus saya submit revisi dari reviewnya di 13 November ya. Terus baru ada decisionnya di 22 November sekitar kurang lebih 9 hari baru keterima jurnalnya. Itu dia. Ini yang berbayar, Pak. Gratis. Oh, Scopus gratis. Scopus gratis gitu ya. Ya kalau yang berbayar cepet tuh. Kayak contohnya di mana di salah satu Q2 saya coba nekat tolak tapi ya dan gak ada waktu buat revisinya ya udahlah pindah ke jurnal yang lainnya gitu. Kalau Elitcom tadi kan gratis, Pak, ya? Mm-mm. Nah, Itu aman, Pak. aman tapi coba lihat itu waktu berapa lama tuh tadi di Elitcom tadi proses Elitcom tadi kalau nggak salah ini kalau rata-rata yang bereputasi nasional ya kayak Sinta 543 gitu ya kurang lebih sampai dapetin LOA kalau cepet banget 2 minggu itu ya. Seminggu tuh kayaknya jarang banget ada itu ya. Paling cepet banget saya pernah ngalamin tuh 2 minggu. Itu sampai ada hasil reviewnya. Terus keluar LOA-nya ya 2 minggu sampai 3 minggu itu tuh. Itu yang paling cepet tuh kurang dari sebulan. Tapi kalau yang gratisan kayak teman-teman kayak Pak Iwan, Pak ini Sapit di jurnal yang saya kelola saya sebagai editornya itu butuh waktu berapa lama ya? Sampai sekarang juga belum ada hasil reviewnya. Ini saya salah satu editor juga di jurnal bereputasi Sinta 4 ya. Nah ini itu, nah contoh nih, contoh saya kasih lihat ada yang belum selesai di review juga nih. Dua jurnal ini submitnya dari kapan tuh? Dari Juni, Agustus belum selesai di review nih ya. Masih ada satu reviewer yang belum selesai nge-review. Itu udah pindah-pindah reviewer. Jadi kalau kayak gitu, ini kan gratis nih. Jadi kalau reviewer satu nggak selesai atau nggak diselesaikan proses reviewnya di tenggat waktu yang sudah kita tentukan atau deadline-nya kapan, kita pasti akan alihkan lagi ke reviewer yang lain. Karena kalau jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, artinya terakreditasi gitu, kita kan nggak boleh sembarangan juga, nggak asal tiba-tiba publish gitu. Nah, harus banyak yang nanti kita proof atau kita buktikan dari misalkan hasil reviewnya dari 2 reviewer, minimal kan 2 reviewer tuh.
Terus nanti step by stepnya kita harus transparan. Nah, jadi nggak berani main asal ada jurnal tiba-tiba walaupun kita deket tiba-tiba publish gitu. Nah, nggak berani kayak gitu. Nanti kan Nggak bisa pakai iya orang dalam. sulit juga gitu. Walaupun ada saya gitu kayak Pak Iwan, Pak Sahid, Bucian gitu di jurnal itu udah berapa bulan dulu belum selesai gitu ya. Nah, takutnya kan teman-teman kan butuh LOA tuh buat sidangnya. Nah, jangan mepet-mepet. Nanti dapetin LOA-nya belum ada LOA-nya gimana? Itu ya. Harus punya space waktu ya. Itu aja 1 bulan aja udah paling mepet kan. Kalau kita submit di awal Januari, berarti cuma punya waktu sekitar 1 bulan buat nungguin LOA-nya kan. Sampai dengan di sidangnya. Sidang Februari kan. Jadi Tetap nanti ada liburan sidang, Pak. Desemnya. Kalau publikasi kan yang saya sampaikan di minggu lalu ya, sidangnya deseminasi aja lah. Kalau saya sih seperti itu. Ya perkiraan sih sebenarnya kalau yang enggak ini ya, enggak pakai skemanya prototype, ya namanya bukan sidang deseminasi. Kan tadi kalau jurnal sudah disidangkan tuh secara nggak langsung sama reviewer di review kan, masa disidang lagi. Kalau saya sih konsepnya gitu, nggak tahu kalau di Polri kita. Jadi jangan sampai mepet nanti submitnya. Target pokoknya Januari tahun baruan kita submit jurnal lah. Jadi nanti liburan Natal dan tahun baru ya kita ngoprek jurnal lah. Kalau ada waktu sih sebenarnya enak ada bootcamp. Ya mungkin nanti teman-teman di yang di Jabodetabek rencana ada bootcamp, terus siapa yang diundang buat jadi trainer di bootcampnya ya di camp itu buat nyusun jurnal atau nyusun TA-nya. Nah itu lebih cepet tuh, misalkan ya nggak usah lama-lama sampai berhari-hari, kayak 2 hari 1 malam kayaknya udah cukup banget sih. Lebih enak kalau bisa lebih intens dan interaksi langsung gitu kan lebih nyampe komunikasinya. Saya sih rencana gitu kalau di bimbingan saya. Tapi ya tadi domisilinya, kemarin saya sempat nanya ya, domisilinya di mana? Kalau masih kisaran Jabodetabek ya bisa lah nanti kita nginep di mana kayak gitu, gampang. Di rumah siapa atau di tempat mana atau ya kita bikin camp kayak di mana. Ya ada lagi yang mau tanyakan? Beres ya? Jangan lupa. Eh, Hmm? Satu lagi, Pak. Maksimal tahun jurnalnya bebas kan, Pak? Yang bagus sih kalau buat referensi 5 tahun terakhir. Tapi kalau mentok-mentok nggak ada banget gitu 10 tahun terakhir lah. Oh, oke, siap, Pak. Ya, jangan terlalu lama nanti nggak relevan. Oke, beres ya. Jangan lupa tadi apa tugasnya 2, target jurnal publikasinya sama studi literatur atau literatur review. Di 1 Desember saya lihat ya, udah harus selesai bimbingan saya. Nah, Mas Tudung sama Mas Tanda tanyakan ke pembimbingnya masing-masing, oke? Siap, siap. Ada lagi mau tanyakan? Mau Eh, didiskusikan? Pak ini Hmm? nanti kalau udah bikin studi literatur diupload di LMS aja kali ya? Ya, nanti saya bikinin sesi buat uploadnya ya. Kita bikin ini baru, bimbingan baru gitu, percakapan baru, bimbingan kedua gitu misalkan. Nanti Nah, kita iya, upload filenya gitu. yang hari ini bimbingan itu bikin percakapan baru ya di siakatnya ya, Oh, bikin nah, bukti bimbingan. Sebenarnya kalau nanti buat bukti bimbingan bisa capture dari conference ini juga boleh sih kalau bukti bimbingannya gitu hmm, ya. Tapi kalau filenya tadi boleh boleh diupload juga di situ. oke. Di lampiran nanti di lampiran. Oke. Ada lagi? Pak Riyad untuk bimbingan ke Pak Riyad aja sudah cukup ya. Saya ke dosen keduanya itu Pak Amros. Kayaknya jarang online lagi dia. Wah, tetap harus disenggol juga ya, biar ada bimbingannya juga sama pembimbing kedua. Nanti saya yang senggolin lah, saya bantu nyenggol. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sudahin dulu bimbingannya. Tetap semangat semua. Jangan lupa tadi tugas-tugasnya yang sudah disampaikan. Jadi biar kita bisa selesai tepat waktu ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.